sedang mengalami degradasi demokrasi ya. Bahkan kita masuk kategori negara otokrasi. Jadi one step ahead menuju negara otoriter gitu ya. Makanya itu yang saya kritisi ya di buku ini. Barangkali tadi sangat betul ya, mungkin nanti kalau ada buku Marxisme dalil baru untuk Gen Z vol kedua, itu bisa dimasukkan bahwa penindasan di ruang digital itu tidak hanya berhubungan dengan kapital atau modal, dan tidak hanya melibatkan platform digital ya. Sekarang itu melibatkan dua aktor Pak ya, aktor negara, state actor dan non state actor. Bahkan di buku ini baru hanya berbicara mengenai non state actor, yaitu platform digital, khususnya di bab soal marxisme digital ya, belum membahas mengenai peran state actor dengan dunia digital gitu ya. Nah, contohnya apa bentuk represi digital yang dilakukan oleh negara di ruang digital itu contohnya, misalkan masifnya buzzer gitu ya, masifnya video TikTok yang terpotong-potong konteksnya gitu ya. Nah, makanya kemajuan di era digital itu kan seperti pisau ya, atau mata uang dua sisi. Di satu sisi memudahkan hidup kita dengan kemajuan teknologi, tapi di sisi lain itu membatasi ruang berpikir kita. Bahkan lebih jauh, tidak hanya membatasi tapi mengontrol ruang berpikir kita. Ya, saya ambil contoh misalkan terbaru lah. Sekarang kan headline news yang sedang mencoba dibangun oleh pemerintah, yaitu soal RUU perampasan aset gitu ya. Dikatakan bahwa di headline news di berbagai media massa besar dikatakan bahwa Prabowo ini sudah mendorong dengan sangat keras supaya RUU perampasan aset disahkan, tapi ditolak oleh DPR. Nah, di media sosial itu terbangun seolah-olah Prabowo hero dan DPR adalah villainnya. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena mereka sadar betul bahwa literasi digital, literasi penduduk Indonesia itu sangat rendah. Diarahkan untuk percaya itu. Padahal faktanya kalau kita belajar trias politika, apalagi kita melihat koalisi partai politik di DPR, hampir semua partai politik, bisa dikatakan 90% lebih, itu partai koalisinya pemerintah gitu ya. Jadi DPR menolak itu bukan berarti Prabowo is a hero, karena partai koalisi itu menolak pengesahan RUU perampasan aset nggak mungkin tanpa restu dari presiden gitu ya. Nah, ini yang sangat membahayakan ya, bahwa kemajuan digital di sisi lain juga membawa penindasan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan, dan saya kira keresahan-keresahannya semuanya menarik dan berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Ada yang minta dijawab, ada juga yang minta dipertanggungjawabkan tadi. Sekali lagi mungkin boleh apresiasi untuk para penanya semua di sini sebelum kita jawab satu persatu dengan masing-masing perspektif yang kaya, karena kita di sini menghadirkan 4 perspektif yang luar biasa. Mungkin pertanyaan pertama akan dijawab oleh yang paling banyak serangan pertanyaannya, Bung Rocky. Kami silakan. Bung Rocky terlebih dahulu, nanti Mas Hebat. Oke, kagum juga ya ada yang mau membaca buku itu secara serius. Ada yang membaca dan menemukan problem di halaman 100. Itu tadi siapa tadi? Revi. Ada yang menginginkan ide utama hari ini disodorkan untuk revisi buku itu. Tapi dua-duanya datang dari keinginan
membebaskan pengetahuan dari tutorisasi kekuasaan, tutorisasi modal, tutorisasi digital sama aja. Masalahnya adalah di era digital pilihannya Anda menjadi netral di dalam superkultur digital mind atau Anda menjadi independen. Dua soal ini kita saksikan kekacauan penggunaannya di dalam sosial media, di dalam talk show, di dalam perdebatan akademis. Kalau orang misalnya minta saya, Rocky Gerung, Anda harus netral. Netral artinya apa? Anda kritik Jokowi setajam-tajamnya, kenapa Anda tidak kritik Prabowo juga setajam-tajamnya? Dia menginginkan saya mengkritik setajam Jokowi pada Prabowo. Bilang, kenapa Anda mau begitu? Dia bilang, bukankah Anda kritikus? Oke, ya saya kritikus. Saya tanya balik pada dia, Anda kritikus atau bukan? Bukan. Kalau Anda bukan kritikus, kenapa Anda kritik saya? Jadi terlihat bahwa ada kecengengan di situ. Dia bilang, saya tidak mungkin ya. Itu jiwa independen. Lalu dia bilang, oh kalau begitu saya bukan kritisi. Kenapa Anda kritik? Oh kalau begitu saya kritikus juga. Kalau Anda kritikus, kenapa Anda nggak kritik sendiri? Kenapa memakai orang lain? Jadi Anda bayangkan ada masalah kekacauan jumlah neuron di lobus frontal. Amigdalanya itu nggak dapat asupan nikel, baterainya nggak bisa berpijak. Jadi kita lihat bahwa ini masalah kita kecengengan. Lalu saya bilang, saya tak mengkritik Prabowo. Anda harus jujur, kritik juga dong, setajam Jokowi. Saya kritik paling tajam pada Jokowi terhadap 3 soal. 1 soal Gibran, 2 soal IKN, 3 soal Bus, 4 soal Omnibus Law. Ya, lakukan kritik setajam itu. Oke. Yang bikin IKN itu siapa? Yang bikin Omnibus Law siapa? Yang bikin Bus siapa? Dia nggak bisa terangin ke saya. Dia minta saya kritik setajam pada Jokowi. Ya saya kritik 4 itu. Di Prabowo nggak ada 4 itu. Dia ambil kesimpulan, Anda pencilat Prabowo. Lompatan argumen, lompatan kesimpulan. Sebetulnya saya mau kritik juga. Cuman karena dia ngotot nyuruh saya mengkritik, saya tidak mau diperalat. Saya independen, saya memilih waktu, objek, lalu saya susun argumentasi. Warga negara harus begitu, marhain harus begitu. Jadi memang bukan kesalahan dia, milenial atau si pasar. Kesalahan selama 10 tahun ini yang diedarkan pada kita adalah feodalisme, kepalsuan pragmatisme. Hanya kita hidup di wilayah itu. Nggak membunuh orang, tapi nggak punya nyali, minta orang lain bunuh. Jadi makin lama tadi kita mengalami kepapaan berpikir itu lebih berat daripada problem MBG, problem koperasi. Batalkan koperasi, batalkan MBG. Dia bilang, enggak, saya pro koperasi dan saya pro MBG. Berarti Anda pro Prabowo. Ada di konstitusi. Pelihara fakir miskin, cerdaskan kehidupan bangsa. 2 ide itu ditulis oleh pendiri negeri ini dan wajib dilakukan oleh presiden manapun. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Artinya kasih nutrisi pada otaknya. Ya MBG, pelihara fakir miskin, ya koperasi.
Ya, tapi berarti Anda pro Prabowo. Tapi berarti Anda pro Prabowo. Dia nggak mampu berdebat di tingkat substansi. Karena dia udah dikunci otaknya. Bahwa orang cuma boleh pro atau anti Prabowo, pro atau anti Jokowi. Kita nggak boleh mengandalkan suruhan orang yang akhirnya yang ditampilkan adalah demagogi, ingin menghukum orang. Kalau orang kaya pasti dia koruptor. Nggak ada orang kaya yang jadi koruptor. Yang jadi koruptor adalah orang miskin yang ingin jadi kaya dengan cara yang nggak benar. Ngapain orang kaya jadi koruptor? Dia udah punya uang. Saya ingin bongkar itu, tetapi tadi betul negeri ini dihuni oleh buzzer, oleh influencer yang akhirnya mempengaruhi mereka yang mampu dan mau menuntun pikirannya secara ideologis, secara metodologis. Itu saya nggak percaya bahwa ada sejuta orang yang ngomelin saya soal koperasi MBG segala macam. Iya Pak, tapi memang Bapak benar, itu perintah konstitusi, tapi kan korupsi. Ya kalau benar itu kenapa you anti? Kan dia mesti anti korupsinya, ya tangkap koruptornya. Ini logika beginian yang diludahin oleh Bung Karno tuh. You nggak bisa berpikir soal debat itu. Jadi kita mau ada hal yang kita tuntun dengan akal sehat, bukan sekedar marah. Yang terjadi hari ini adalah marah ke segala arah. Artinya marah tanpa arah. Buku ini dimaksudkan juga untuk mengobras pikiran bangsa. Pikiran kita dijahit tapi gak diobras, keleleran. Jadi teman-teman, saya mengerti bahwa keadaan hari ini memungkinkan kita tidak mampu lagi untuk menerbitkan sedikit kejernihan. Anda akan dihukum di sosial media. Pada saat yang sama, kalau kita nggak tahu apa-apa, kita tanya pada artificial intelligence. Dan kita tahu, semakin kita bertanya kedunguan, jawaban AI itu juga kedunguan. Kita tidak memproduksi pertanyaan dialektis. AI juga nganggap, oh, setiap hari ada pertanyaan dari wilayah itu, maka jawabannya sudah tersedia dalam algoritma, sodor aja ke mereka. Pertanyaan dungu akan dijawab dengan cara dungu. Karena tadi tidak ada diskurs publik, itu maksudnya. Bayangin kalau kita berdebat dengan posisi yang jernih itu. Debatnya soal apa? Soal isi konstitusi atau soal agrinas? Debatnya soal apa? Soal inti dari korupsi atau inti dari isi berangkasnya Febri? Jadi sekali lagi, saya ada di tempat di mana pikiran itu dimuliakan melalui sastra, melalui ideologi, dan melalui argumentasi. Rangkas Bitung ini tempat pertama ideologi itu dihasilkan ketika Tan Malaka mengintai Jakarta, melewati Rangkas Bitung dan balik untuk bersembunyi di Bayai. Nggak ada kereta di situ, tapi pikirannya tahu bahwa pendidikan dimulai ketika Max Havelaar menemukan problem substansial struktural. Jadi kesempatan untuk menghasilkan ideologi, menghasilkan analisis akademis ada di kota ini. Multatuli, Buddha Tuli. Buddha Tuli artinya kita mengingat peristiwa ketika perjuangan politik dihentikan oleh tadi otoritarianisme. Multatuli kita ingat ketika keinginan untuk merdeka dihalangi oleh narasi. Lalu ada counter narasi. Buddha Tuli itu adalah kontra politik secara fisik. Jalan di Ponorogo. Multatuli adalah kontra pikiran secara konseptual. Yang tersisa adalah multituli. Ya, baik, kita sudah mendengarkan tadi ya dari teman-teman yang sudah bertanya.
Dan tentunya kita akan bergeser ke perspektif selanjutnya, yaitu dari Mbak Dewi ya. Kita coba balut itu semua dengan perspektif dari Mbak Dewi itu sendiri. Oke, terima kasih. Saya lupa terangin, saya pakai itu tadi untuk menerangkan bahwa ada Gramsci itu kita pakai. Kuda tuli itu adalah war of position. Multa tuli itu adalah war of maneuver. Jadi jangan ngutip-ngutip Gramsci hanya untuk memperlihatkan bahwa Anda mengerti jalan pikiran itu. Seluruh isi buku ini adalah aspek dari Gramscian. Anda tidak perlu menyebutkan Marxisme untuk membuat orang paham bahwa Anda berpikir secara Marxis. Anda tidak perlu menerangkan Karl Popper untuk bilang orang bahwa saya berpikir secara validitas. Anda tidak perlu mengutip-utip di bawah bendera revolusi untuk mengatakan bahwa saya paham pikiran historis dari Bung Karno. Jadi kita memulai dari situ. Dan itu buku ini memang dimaksudkan untuk Anda referensikan kembali. Jadi jangan tanya saya di mana Gramsci-nya. Ada di situ. Kok nggak ada nama Gramsci? Nama Bung Karno selama 30 tahun juga nggak pernah ada. Tapi diskusi-diskusi pikiran itu ada di sini. Jadi sekali lagi jangan cengeng membaca konsep. Saya ingin pastikan itu. Baik, terima kasih Bu. Mbak Dewi, kita lanjutkan kembali. Oke, Gramsci yang menarik. Partai Komunis Italia.